Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqullah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Sidang salat Aidil Fitri yang dimuliakan Allah. Yang pertama, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang terhadap kita. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebab Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sidang salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita selama bulan Ramadan diberikan kesehatan sehingga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan salat wajib, bisa melaksanakan salat sunnah, dan bisa melaksanakan infak, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keluarga, kita diberikan anak-anak, semuanya yang ada pada diri kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah betapa marahnya ketika kita tidak bersyukur kepadanya. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian tidak bersyukur ingkar terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Sidang salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah penelitian yang diteliti oleh Edward Evans. Saya membaca sebuah artikel yang penelitian itu tahun 2008 meneliti orang-orang yang bersyukur. Maka menurut beliau, kata Edward ini mempunyai 3 kelebihan. Yang pertama, sehat secara fisik. Kemudian yang kedua, sehat secara psikis, mudah bahagia. Kemudian yang ketiga, sehat secara sosial. Sidang salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah berdasarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Beliau salat kakinya sampai bengkak sehingga ditegur oleh istrinya karena sayang. Kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura? Apakah tidak boleh wahai dinda, wahai sayangku, aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin aku diberi anugerah, semakin aku bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang bersyukur yang pertama mendapatkan pahala karena menjalankan perintah. Kemudian orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala didekatkan oleh Allah ke surganya karena dia mendapatkan pahala dari
Allah ya, dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian orang yang bersyukur akan masuk kepada pintu dermawan, sehingga apabila dia lakukan maka dicintai oleh Allah dan orang-orang di sekitarnya. Sementara orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka mendapatkan dosa, didekatkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada pintu kikir, dibenci oleh Allah dan dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Mudah-mudahan kita dalam beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, melaksanakan puasa dengan perasaan syukur, melaksanakan sholat dengan perasaan syukur, seluruh ibadah berdasarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang pada puncaknya yang saya bacakan tadi menghantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kualitas dari sebuah ibadah termasuk puasa kita, sholat kita, sedekah kita, infak kita, haji kita, apapun namanya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal perbuatan sehingga menjadi sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak membutuhkan 4 hal menurut Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang pertama adalah al-ilmu qabla ibtidaihi, yaitu mengetahui sebuah amalan, sebuah ibadah sebelum dia melakukan. Kita harus mengetahui kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana mungkin kita mau berpuasa dengan baik sementara kita tidak tahu wajibnya puasa, sunnahnya puasa, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Begitu seterusnya, sholat. Bagaimana mungkin kita akan sholat dengan baik sementara sholat kita penuh keraguan karena kita tidak tahu apakah sholat ini sah atau tidak, karena kita tidak tahu syarat, rukun, sunnah dan yang hal-hal yang membatalkan. Maka oleh sebab itu, yang pertama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita termasuk puasa ini adalah tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan, yaitu al-ilmu. Kemudian yang kedua, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berpengetahuan, tahu tentang apa yang ia kerjakan adalah an-niyatu fi ibtidaihi, adalah niat yang benar ketika memulai sebuah ibadah, ketika memulai sebuah amalan, termasuk ibadah puasa yang kita lakukan. Dijelaskan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi ada 3 niat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak boleh. Yang pertama, niat ibadah, salat, puasa, zakat, haji, semua ibadah. Ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah yang menyentuh sesama manusia, maka diperlukan niat yang benar. Sebab walaupun berilmu, mengetahui tentang hal-hal yang dia lakukan, kewajiban yang dia lakukan, alim, tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan ibadahnya tidak berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang boleh adalah niat karena takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah puasa karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan yang terendah, karena hanya takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya karena mengharapkan imbalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga, dimudahkan kehidupan kita. Semuanya sah, semuanya boleh, karena Allah Subhanahu wa taala memang mengancam orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan Allah memang memberikan pahala, menjanjikan pahala bagi orang-orang yang taat menjalankan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang luar biasa dalam salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadahnya orang yang merdeka.
tidak berpikir kepada sesuatu yang sudah pasti, ancaman Allah sudah pasti, janji Allah berupa kebahagiaan dan pahala sudah pasti, tetapi dia lebih melihat pada dirinya betapa sedikit ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Ketika dia menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Sedang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita yang pertama didasari ibadah itu dengan pengetahuan, kemudian dengan niat yang benar. Yang ketiga adalah as-sabru fi wasati, adalah sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Ketika sholat, sabar dalam menjalankan sholat sehingga dia tidak terburu-buru, tidak mengeluh. Ketika umrah berhaji, dia sabar menahan lelahnya sehingga kalau sabar menjadi lillah. Kalau berpuasa, dia sabar terhadap puasanya, laparnya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan apa-apa yang dia wajibkan. Maka puasa itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat, kalau ibadah kita ingin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ikhlasu ba'da faradi atau firadi, yaitu ikhlas setelah kita melaksanakan atau keluar dari sebuah ibadah. Ketika kita berinfak, kita tidak menceritakan kepada orang lain dengan niatan ingin dipuji. Ketika kita rajin puasa, wajib sunnah, kita tidak menceritakan kepada orang lain dengan niatan ingin dipuji orang lain. Ketika kita rajin sholat wajib, sholat malam, sunnah, dan lain-lainnya, kita tidak menceritakan kepada orang lain, hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tetapi sidang sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam syarah Arba'in Nawawi dijelaskan bahwa boleh orang menceritakan perbuatannya diri sendiri, boleh orang menjelaskan, boleh orang memberikan motivasi terhadap apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, hanya niatan sebagai motivasi kepada orang lain. Kalau kita bisa berpuasa atau beribadah dengan 4 hal tadi, maka akan menghantarkan puasa kita atau ibadah-ibadah yang lain kita menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab juga Allah berfirman di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat. Kemudian dijelaskan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi intinya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah, amalan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau dilakukan dengan benar, dilakukan sesuai syariat yang kita terima dari guru-guru kita, dari terus sampai Rasulullah SAW, maka sudah dapat dipastikan akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun, tetapi tidak menghantarkan kita menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bukan ibadahnya, bukan perintah ibadahnya yang salah, tapi kemungkinan koreksilah ibadah atau tata cara ibadah yang kita lakukan. Sidang sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita, dan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang rajin puasa tetapi dia tidak mendapatkan ibadah, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Yang dia dapatkan hanya mungkin tinjauan secara fikih
dia hanya sah fikih, sah secara fikih, tidak perlu mengkodok, tetapi dia hanya mendapatkan haus dan dahaga. Itu disebabkan mungkin karena kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan atau memfardukan zakat adalah pertama untuk menjadi penebus dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor. Kemudian Rasulullah SAW yang dijelaskan Ibnu Abbas bahwa zakat fitrah yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zakat fitri atau zakat fitrah yang dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri menjadi sedekah minas sedekah, menjadi sedekah biasa yang juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda dengan zakat fitri, zakat fitrah dan sedekah biasa. Mudah-mudahan sidang sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian sholat wajib kita, sholat sunnah kita, kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik sebelum masuk di bulan Ramadan di beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita penghuni surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamu malikil mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور